Channel beriman dengan logika sehat, channel edukasi Kristen yang diperuntukkan bagi setiap orang Kristen. Salam saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen, tayangan yang dikhususkan bagi kalangan kaum Kristiani. Saudaraku, dalam tayangan kali ini kita akan belajar bersama tentang fakta unik pernikahan Nabi Hosea. Hosea merupakan nabi yang dipilih untuk melayani Tuhan pada abad sekitar 8 sebelum Masehi di kerajaan Israel Utara yang berpusat di Samaria dan dipimpin oleh Raja Yerobeam kedua. Dari segi politik dan ekonomi, kondisi Israel Utara sangat baik, akan tetapi keadilan sama sekali tidak terwujud. Orang kaya menekan orang miskin. Bahkan di pengadilan, orang kaya atau tokoh penting dengan mudahnya memberikan suap kepada pejabat untuk menindas orang-orang lemah. Kerajaan itu sudah lama menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan perkenan dari Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa yang menjengkelkan dan menjijikkan dan melupakan Sang Pencipta. Yerobeam menyembah patung anak lembu emas. Dengan situasi demikian, Allah mengirimkan hambanya Hosea untuk mengingatkan bangsa tersebut agar kembali kepada Tuhan. Di awal misi Hosea, Tuhan memerintahkan agar ia menikahi seorang wanita tunasusila bernama Gomer. Pernikahan tersebut menggambarkan ikatan cinta Tuhan dengan bangsa Israel yang telah menyimpang. Hosea yang terus mencintai Gomer melambangkan Allah yang selalu mencintai umat Israel meskipun mereka telah berpaling darinya dan menyembah berbagai dewa yang menjijikkan. Gomer, wanita pelacur yang menjadi istri Hosea, melambangkan bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Ada 4 pandangan mengenai perkawinan fakta unik Hosea. Yang pertama, kelompok yang berpendapat bahwa pernikahan itu tidak benar ada. Itu hanyalah sebuah gambaran atau tanda yang merepresentasikan ikatan antara Tuhan dan bangsa Israel yang ingkar. Dasar logikanya adalah tidak mungkin Allah memerintahkan seorang nabi untuk menikahi wanita pezina. Jika larangan tersebut diterapkan kepada imam, maka hal itu juga harus berlaku kepada Hosea sebagai seorang nabi. Selain itu juga, Allah memerintahkan Hosea untuk menikahi pelacur, maka pelayanan Hosea akan menjadi terganggu. Yang kedua, kelompok yang berpendapat bahwa pernikahan itu nyata, namun Gomer bukanlah pelacur, melainkan berdosa karena menyembah banyak dewa yang menjijikkan, seperti halnya umat Israel. Alasan tersebut dinyatakan supaya kita dapat menghindari kesulitan moral yang diungkapkan oleh perspektif kelompok pertama. Dalam hal itu, mengenai apakah dosa etika lebih bagus daripada dosa penyembahan berhala, tentu patut dipikirkan lebih lanjut. Di samping itu, jika kesalahan Gomer tidak berkaitan dengan etika, melainkan dengan penyembahan berhala, seperti halnya umat Israel, maka pernikahan itu tidak lagi bisa dianggap sebagai simbol hubungan antara Allah dan umat Israel. Yang ketiga, pernikahan tersebut memang nyata, tetapi awalnya Gomer bukanlah seorang wanita tunasusila. Setelah mereka menikah, ia pun menjadi pelacur. Dasar pemikirannya adalah bahwa pernikahan itu nyata, sedangkan Allah tidak mungkin memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang pelacur. Maka secara logis, Gomer bertransformasi menjadi pelacur setelah ia bersuami dengan Hosea. Dengan demikian kita akan terhindar dari masalah moral yang diajukan oleh kelompok pertama. Pernyataan tersebut berlandaskan pada kesimpulan rasional, akan tetapi kesimpulan logis tidak menjamin keakuratan. Hosea pasal 1 ayat 1-9 sebaiknya dipahami sebagai sebuah narasi. Karena itu setiap cerita yang diungkapkan dalam ayat-ayat tersebut perlu dimengerti secara harfiah, kecuali jika teks tersebut secara jelas menyatakan bahwa
harus diinterpretasikan sebagai simbol atau lambang. Dalam hal ini firman Tuhan jelas memerintahkan Hosea untuk mengambil seorang perempuan sundal atau pelacur sebagai istrinya. Untuk penjelasan yang lebih rinci, perhatikanlah wahyu Tuhan berikut ini. Saat Tuhan mulai berbicara melalui Hosea, Ia berfirman kepada Hosea, "Pergilah, nikahilah seorang wanita pelacur, dan lahirlah anak-anak pelacur, sebab negeri ini berbuat sundal dengan mengingkari Tuhan." Hal ini jelas tercatat dalam Hosea pasal 1 ayat 2. Tuhan tidak mengatakan nikahilah wanita yang akan menjadi pelacur. Jika Gomer belum berprofesi sebagai pelacur saat dinikahi Hosea, mengapa ia keberatan saat Tuhan berfirman, "Menikahilah dengan perempuan yang akan menjadi pelacur"? Untuk menghindari masalah di kedepannya dalam interpretasi, ada yang menafsirkan bahwa ayat tersebut bukan pernyataan langsung dari Tuhan, tetapi kalimat yang ditulis oleh Hosea beberapa tahun setelah kejadian itu. Hosea tidak secara langsung menulis kalimat yang berasal dari Tuhan, melainkan menyusun kalimatnya sendiri berdasarkan pengalamannya bahwa Gomer setelah menikah kemudian menjadi pelacur. Itu juga jelas sebuah interpretasi, tetapi jika kita anggap bahwa penafsiran ini berlaku untuk Hosea pasal 1 ayat 2, lalu bagaimana Hosea pasal 3 ayat 1 dengan kalimat tersebut? Hosea benar-benar menyadari karakteristik perempuan yang bernama Gomer. Selain senang bersundal, ia juga sudah berhubungan intim dengan pria lain. Bagi orang Israel, Tuhan memberikan hukuman berat untuk perzinahan dan menjatuhkan hukuman mati. Dengan demikian, kelompok dari yang ketiga ini hanya merupakan sebuah interpretasi belaka, karena mereka merasa tidak terlibat dalam masalah moral yang diajukan oleh kelompok yang pertama. Yang keempat adalah pandangan yang paling akurat menurut Alkitab, yaitu bahwa Gomer telah berprofesi sebagai pelacur sebelum dinikahi oleh Hosea. Seperti yang telah disebutkan di dalam Hosea pasal 1 ayat 1-9 adalah sebuah narasi. Jadi dari sudut pandang hermeneutik perlu dipahami secara literal juga. Masalah etika yang diajukan oleh kelompok pertama dan kelompok ketiga sebenarnya masih diperdebatkan. Pernikahan Hosea sesungguhnya tidak terkontaminasi secara moral. Mengapa masih bisa dipertanyakan? Namun, kategori hukum moral harus bersifat universal dan mutlak, serta harus relevan dengan konteks. Misalnya, larangan untuk berbuat zina. Jika larangan menikahi pelacur berlaku secara umum di zaman Perjanjian Lama, Tuhan pasti akan menerapkan larangan tersebut kepada seluruh umat Israel. Faktanya, larangan untuk menikah dengan pelacur hanya diterapkan kepada para imam, sedangkan untuk orang di luar imam tidak dikenakan. Larangan tersebut juga tidak dapat diterapkan secara langsung kepada para nabi. Dalam Perjanjian Lama, posisi nabi berbeda dengan posisi imam. Dengan demikian, larangan yang terdapat dalam Imamat pasal 21 ayat 7-14 yang khusus ditujukan kepada para imam pasti disebabkan oleh faktor tertentu, yaitu terkait dengan posisi mereka sebagai imam. Karena posisi imam berbeda dengan posisi nabi dalam konteks Perjanjian Lama, larangan tersebut tidak dapat diterapkan kepada para nabi. Apabila seseorang mengatakan bahwa pelayanan Hosea akan terhalang karena pernikahannya itu sepenuhnya tidaklah benar. Sebaliknya, pada saat itu bangsa Israel sebenarnya sudah beralih keyakinannya. Mereka enggan untuk bertobat lagi.
tanpa ragu melalui pernikahan Hosea yang tidak biasa. Allah sebenarnya sedang memperingatkan kerasnya hati bangsa Israel. Mereka tentu saja penasaran mengapa Hosea yang begitu religius itu, yang selama ini terbukti menunjukkan kasih setianya kepada Tuhan, tiba-tiba dia menyerahkan dirinya kepada seorang perempuan yang tidak berkenan dan menikahinya. Apabila hati mereka cukup terbuka dan bertanya kepada Hosea mengenai situasi yang terjadi, Hosea pasti menjelaskan bahwa semuanya itu dilakukannya atas perintah Tuhan sebagai peringatan tegas kepada mereka sebelum hukuman pembuangan dimulai. Gomer, wanita pelacur tersebut, sebenarnya merupakan bangsa Israel itu sendiri. Baiklah saudara, jikalau saudara memiliki pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan dalam tayangan ini, saudara bisa menuliskan dalam kolom komentar. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.